Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Daeng dan kawan-kawan semuanya yang ada di meeting Zoom ini. Yang saya banggakan, warga begitu ada KPP dari PP tahun 2020 nomor 25 itu diperbarui dengan PP nomor 21 tahun 2024. Wah, responnya luar biasa itu. Di grup-grup yang lain juga responsif. Nah, tapi ini saya akan cerita ya. Sebelum undang-undang itu disahkan, itu sebelum 2016 ya berarti, 2015, itu saya ikut membahas tentang sosialisasi RUU-nya. Itu nyaris nggak ada respon sama sekali itu dari para penggiat ketenaga kerjaan, aktivis, pengurus FPSB gitu. Itu teman-teman sepertinya nggak bisa bayangkan gitu loh. Padahal di konstitusi itu tentang tempat tinggal yang layak, perumahan itu kan tanggung jawab konstitusi, artinya penyelenggaranya negara. Nah, tiba-tiba negara menginisiasi seperti Taperum, namanya Tapra. Nah, dalam diskusinya RUU itu kita tanyakan siapa inisiatornya, ini kan pemerintah. Nah, ini untuk rakyat apa untuk pekerja, gitu kan? Nah, Ya, kalau untuk rakyat namanya Tapra, Tabungan Perumahan Rakyat. Untuk rakyat lu. Tapi kisi-kisinya kok nyebutnya pekerja gitu. Pekerja formal, informal, artinya pekerja penerima upah maupun pekerja yang bukan penerima upah. Nah, itu bab umumnya itu dijelaskan diri-diri gitu. Nah, setelah adem, ayem, akhirnya disahkan bersama DPR tahun 2016 nomor 4. Ya, karena belum ada sebutan persen, jadi ayem tentem Kertoraharjo aja nyaris nggak ada polemik atau kritikan apa-apa gitu. Nah, yang saya lihat ini bagian dari upaya-upaya pemerintahan Pak Jokowi yang waktu itu baru tahap pertama, bagaimana menghadirkan alat untuk pengumpulan dana, namanya. Nah, ya. maka saya terus sampaikan ke teman-teman, ini masalah kalau sampai kita nggak kritisi. Sekarang udah saya, tapi kan wah macam-macam kita teman-teman. Akhirnya nggak begitu kayak kemarin begitu saya membagikan PP yang terbaru. Nah, kemudian di dalam perintah undang-undang itu nomor 4 tahun 2016, dalam 2 tahun PP harus dibuat. Maka dibuatlah tahun 2020 dengan nomor 25 itu. Nah, PP nomor 25 tahun 2020 itu belum menyebut itu yang namanya 3%, kemudian dibagi 0,5-nya dibayar pemberi kerja, kemudian dibayar pekerja 2,5% gitu. Nah, PP yang lama itu baru menyebutkan bahwa iuran tabungan tapera itu dibayar pekerja dan pemberi kerja atau pekerja yang mandiri itu membayar sendiri gitu aja itu. Jadi ya memang adem-adem aja nggak kelihatan bahayanya teman gimana gitu. Kalau disebutkan ini musibah, nggak seluruhnya ini musibah karena uang itu tabungan gitu ya. Nah, kemudian kalau ini disebutkan berkah, tapi juga bukan berkah karena potongan eh, upah teman-teman di slip gaji itu udah banyak sekali gitu. Apalagi ketentuan PPh satu penghasilan dan pendapatan itu udah mulai diaplikasi dipraktekkan. Sehingga kalau di total-total bagi pekerja yang bayar sendiri, yang perusahaannya itu nggak membayari, itu terasa sekali, banyak sekali potongannya, termasuk potongan iuran serikat, iuran BPJS, JHT, pensiun, kemudian kesehatan 1% gitu. Nah, yang kadang lengah di kita itu, awalnya waktu itu kan
tentang BPJS itu yang paling krusial kan membayarnya kesehatan 1% oleh buruh. Itu sepele itu banyak. Akhirnya teman-teman juga lengah di situ ya. Nah, Ya, ada juga yang menolak, ada yang menerima. Nah, sekarang baru terasa BPJS kesehatan 1%, nanti JHT pensiun itu asisten atau kemudian ini peran. Nah, total teman-teman kan akan kebebanan termasuk PPh. Yang jadi masalah ketika upah minimum itu masuk dalam area pemotongan-pemotongan. Nah, disinilah pemerintah gagal paham mendeskripsikan tentang upah minimum yang kelayakannya hidup 1 bulan bagi pekerja lajang. Nah, ketika dipotongkan berarti loading nggak 30 hari. Jadinya ketika potongan-potongan sejumlah program wajib itu. Gitu. Nah, kemudian program tapera ini seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dibilang wajib, ya nggak wajib, tapi ketentuannya mewajibkan. Nah, dalam prakteknya itu dalam PP itu ada jangka waktu paling lambat 7 tahun, ya, PP yang lama itu, yang PP nomor 25 itu ya. Nah, kemudian kalau itu jangka waktu berarti masih ada waktu tahun 2027 nggak ikut serta gitu loh. Sehingga kalau kemudian sekarang itu ada perusahaan-perusahaan yang kemudian dihubungi oleh BP Tapera yang segera mengikutkan pekerjaannya, itu ya bisa saja dari kepentingan politik itu dia ditekan-tekan kemudian harus mengerjakan karena ketentuannya itu paling lambat 7 tahun setelah diundangkannya peraturan pemerintahnya itu. Nah, kemudian ada pembaruan dari PP nomor 25 tahun 2020 itu yang kemarin itu langsung menyebutkan sejumlah iuran dan kewajiban-kewajiban para pihak. Nah, tapi ada masih kelemahan-kelemahan itu tentang sanksi administrasi itu bagi para pemberi kerja yang nggak mengikut sertakan pekerjanya. Nah, kemudian pengusaha juga diberi mandat untuk memotong upah pekerjanya, kemudian menambahkan yang menjadi kewajibannya, menyetor kepada BP Tapera. Ini persis rancang bangunnya itu seperti BPJS. Lalu benefitnya apa? Pekerja benefitnya itu cuman itu bagian dari fasilitas untuk memperoleh fasilitas kredit kepemilikan rumah, gampangnya untuk nyicil itulah segala macam. Nah, nanti teman-teman kan bisa bayangkan bagaimana yang sudah nyicil, bagaimana yang belum nyicil, seperti itu. Nah, yang jadi persoalan mendalam adalah bahwa di dalam ketentuan-ketentuan kesejahteraan ya yang pernah dibuat oleh kawan-kawan yang sekarang sudah praktek bahwa tunjangan-tunjangan yang namanya perumahan itu sudah banyak masuk ke PKP menjadi kewajiban pemberi kerja, entah berupa tunjangan tunai atau natura berupa perumahan gitu ya yang diadakan oleh perusahaan. Nah, itu nanti pasti akan terusik, akan terganggu dengan adanya tapera ini. Seakan-akan dengan adanya tapera, maka perusahaan sudah dihapuskan kewajibannya. Jadi kalau perusahaan itu menolak, menurutku tidak. Perusahaan itu bagian dari andil desain ini, gitu loh. Sehingga dalam allowance housing itu, tunjangan perumahan itu sudah praktek sejak zaman sebelum merdeka, gitu loh. Jadi di perkebunan, di tambang, di pabrik tekstil yang Patal di Padung, Patal sana segala macam ada mesnya semua. Ada mes, kemudian yang nggak tinggal di mes diberi tunjangan untuk sewa. Atau kemudian ada tunjangan untuk nyicil gitu loh. Itu bagian dari isi perjanjian-perjanjian kerja KKB kalau waktu itu atau PP-nya itu mereka sudah memikirkan bahwa perumahan itu tanggung jawab perusahaan. Nah, kalau melalui ketentuan PP Tapera yang bersumber dari Undang-Undang Tapera, itu bunyinya dibayar bersama
pengusaha dan pekerja gitu loh, sehingga muncul sangat kecil sekali tanggung jawab perusahaan, 0,5% dari upah, dan pekerja harus membayar tabungannya untuk perumahan itu 2,5 ya. Nah, kemudian ini bisa saja nanti perusahaan lepas untuk tunjangan-tunjangan perumahan itu seakan-akan gitu. Nah, kemudian waktu sosialisasi ya, saya tuh lihat sendiri karena saya bagian dari narasumber juga yang suka nyampaikan. Saya berharap ada perdebatan, tapi SPSP yang semuanya itu diundang gitu ya, muter-muter setiap provinsi, itu juga nggak respon gitu loh. Jadi ada yang responnya bagus, ada yang responnya apa istilahnya harap-harap cemas, atau ada bahkan yang nggak nyambung. Ini mirip dulu BPJS itu gitu loh. Nah, nanti teman-teman coba ingat bagi yang waktu itu ya, ramainya itu kan 2015, 2016, terus kemudian 2020 sampai itu. Nah, ternyata nggak begitu menarik untuk dibahas karena belum muncul angka 3% itu gitu loh. Nah, dalam perdebatan di LK Tripartit antara pengusaha dan pekerja itu selalu kontroversi tentang besar kecilnya iuran dan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Tapi pada prinsipnya Serikat Pekerja selalu istilahnya itu mendeskripsikan bahwa tunjangan perumahan itu tanggung jawab seluruhnya perusahaan, bagian dari jaminan untuk mensejahterakan pekerjanya. Itu aja sih prinsip stressingnya ya, sehingga nggak akan mengusik, upah minimum juga nggak terganggu potongan-potongan yang terus membengkak. Nah, kemudian bagi PKB yang sudah menjanjikan tunjangan perumahan berupa natura maupun tunjangan berupa uang untuk subsidi perumahan, itu nggak terganggu begitu. Ini nanti kayak seperti program pensiun itu antara DPLK, pensiun BPJS, kemudian Dapen, itu akhirnya selang sengkarut nggak karuan. Nah, jadi kalau kita ajak berdebat, para pemangkunya di Menkyu, kemudian di Kenaker, juga banyak yang nggak nyambung. Katanya ini mau perintah bos aja kita tinggal jalankan, begitu. Nah, bosnya saya nggak tahu, tapi kalau teman-teman yang Oke, Pak Joko. Kesimpulannya Pak Joko, ini adalah perintah daripada istana ya, yang harus segera dieksekusi, atau karena istana udah pusing bayar utang ya. Yang jelas sedang panik finansial karena neraca perdagangannya rugi, dolar menguat terus, rupiah terpuruk, di kampung-kampung nyari uang susah, putaran uang menurun, gaji ditekan terus, tapi dibebani sejumlah potongan-potongan dari mulai aneka pajak sama yang disamarkan tabungan-tabungan wajib tadi itu. Ya. Oke, Pak Joko. Mudah-mudahan bisa membuat diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Pak Joko, closing statementnya apa, Pak Joko? Ya, Pak Joko. Ya harus di-close si bosnya. Jadi Pak Jokowi yang di-closing. Pak Jumur tadi mengilustrasikan pooling fund sustainable, pengumpulan dana berkelanjutan dimulai dari masa kerja 18 tahun sampai dengan umur 58 tahun. Nah, totalnya sekitar 29 tahun masa kerja. Itu yang harus menjadi patokan secara berkesinambungan. Masuk bisa rombongan, keluarnya nunggu mati atau umurnya 58 tahun. Kan gitu berhentinya itu. Maka duit itu kenapa bisa kita curigai untuk jadi bancaan?
Karena BP Jam Sostek dalam mandat undang-undangnya itu diperintahkan untuk memutar uang melalui investasi, kemudian peserta sejumlah manfaat hasil investasi. Rumah itu kecuali ini, duit setelah ngumpul sekian triliun akan dibuat rumah supaya menjadi murah. Tuh, rumah yang harusnya 100 juta, buruh bisa beli 20 juta. Nah, itu benefit namanya gitu. Tapera. Ini enggak. Ini hanya bagaimana uang itu disedot kayak ular makan muntal kodok itu bisa masuk, enggak bisa keluar. Ini sama kayak dana JHT, dana pensiun, dana pensiunnya tentara Asabri aja dijarah kok, dana taspen aja dijarah. Aku masih percaya sama rezim sekarang dipegangi duit triliunan. Udah kayak berak dikali, nggak tahu sana siapa yang bakal darah makan itu nanti. Makanya ini memang harus ditolak. Nah, atau dibuat schedule gitu bahwa tanggungan perumahan itu adalah tanggung jawab perusahaan. Itu yang benar, atau tanggung jawab bersama perusahaan dengan negara. Karena buruh itu terima upah gross itu kotor, belum dipotong inilah. Setelah itu dipotong macam-macam tadi. BPJS totalnya 14,7%. Tambah 2,5% itu jadinya berapa itu? Udah 17,2, ya kan, 17,2%. Tambah PPh 21, penghasilan dan pendapatan. Ada dua itu. Sangon di pajak, THR pajak, kemudian PPN 12% ya. Kita beli juga kena pajak, makan kena pajak, jualan kena pajak itu sampai sekarang. Nah, maka kalau teorinya upah minimum itu untuk menjamin kehidupannya layak, itu semuanya menjadi buyar. Nah, di dalam ketentuannya itu iuran itu pedoman terendah adalah upah minimum. Upah minimum itu kewajiban untuk ikut dalam program tapera ini gitu loh. Tapi kalau Pak Arifin tadi ajakannya untuk sama-sama pemberi kerja melawan nggak mau melakukan pendaftaran untuk pengiuran, bisa saja kompak gitu loh. Jangan sampai ini nanti malah pengusaha juga diem-diem sekongkol, persis kayak lakonnya BPJS. BPJS dulu juga begitu, sekongkol antara pemberi kerja, pengusaha yang diwakili Apindo itu untuk mendukung program-program BPJS sehingga menghilangkan kewajibannya dalam hal tanggung jawab kesehatan pekerja semesta. Seakan-akan pekerja itu membayar sendiri. Maka akhirnya potongannya BPJS kesehatan yang harusnya mandatori undang-undangnya itu tanggung jawab negara dan pemberi kerja. Pensiun juga begitu. Nah, seperti kayak tunjangan pensiun lansia, itu negara itu diperintahkan kalau ngomongin konvensi segala macam standar ILO itu atau undang-undang UUD 45 atau Wasapah Pancasila. Itu sebetulnya sudah runut sekali gitu. Penyelenggaraan negara itu dengan melalui pajak-pajak aneka segala macam itu benefitnya apa. Wali makanya kalau tapera ini belum kejawab tentang benefitnya di luar tentang hasil investasi, hubungannya dengan perumahannya itu di mana, ya itu harus ditolak gitu. Udah nggak usah nego iuran-iuran lagi gitu. Terima kasih.